Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kita sudah di minggu ke-14 ya. Jadi 2 minggu lagi teman-teman akan masuk di pekan UAS atau ujian akhir semester. Gak ada masalah ya perkuliahannya. Kecuali kemarin mungkin ada beberapa masalah akses siakat dan LMS. Nah itu bagi yang memang administrasinya masih belum terpenuhi ya. Jadi ya kalau sudah selesai administrasinya, masalahnya akan hilang. Nah, oke, untuk masalah-masalah lainnya di khususnya mata kuliah pemrograman web 2 ada tentang materi atau apapun. Aman ya? Oke, aman lah ya. Ini saya rasa teman-teman di sini beberapa juga ada yang sudah familiar sekali dengan pemrograman web dan kemungkinan juga sudah familiar dengan beberapa teknologi pemrograman web seperti penggunaan framework ya. Sudah banyak yang menggunakan framework untuk membuat sebuah aplikasi atau develop sebuah aplikasi web dan framework aplikasi web sendiri juga sudah banyak sekali yang banyak digunakan oleh teman-teman ataupun di luar sana ya, oleh yang lainnya. Dan yang rame digunakan atau paling banyak digunakan juga masih itu aja frameworknya. Walaupun sudah banyak framework baru, tapi ya CI, Laravel itu juga masih sangat-sangat banyak digunakan ya. Nah, kalau melihat tren-tren seperti itu, tinggal cek aja, searching di internet banyak sekali referensinya. Nah, ini saya mohon maaf karena baru bisa sinkron lagi dan sudah di pertemuan-pertemuan terakhir sinkronnya sudah menjelang UAS. Jadi mohon maaf ya karena ada beberapa aktivitas lain yang tidak mungkin ditinggalkan seperti contohnya beberapa waktu lalu akhirnya harus di reschedule. Jadi baru bisa sekarang untuk sesi sinkronnya. Nah, ini karena Sabtu pagi harusnya kita sedang menikmati weekend ya. Ini harus sesi sinkron, jadi materinya saya skip aja. Nah, materi sudah di-share di LMS, modulnya sudah saya bagikan. Terus banyak juga yang saya share video referensi dari yang lainnya, yang teman-teman bisa akses. Terus juga kalau misalkan teman-teman cari video referensi lainnya kayak di YouTube, wah itu banyak sekali ya. Jadi materi itu sebenarnya tidak kekurangan referensi dan tidak kekurangan tutorial. Harusnya jika diekspor pasti bisa lah. Nah, untuk hari ini singkat saja karena ya lagi-lagi tadi terbentur kegiatan lain. Ternyata hari ini saya ada jadwal untuk seminar kerja praktek untuk teman-teman informatika di angkatan atau di semester 6 ya, semester 6 dan 7 ada jadwal seminar di jam 9 nanti jadi tidak bisa terlalu lama untuk sinkronnya. Saya fokus untuk share soal UASnya karena UASnya kan tinggal 2 minggu lagi ya. Jadi pengerjaan UASnya ini, sorry, bentuk UASnya adalah project BS. Jadi kemungkinan besar tidak bisa dikerjakan dengan sistem kebut semalam atau sistem SKS. Nah, makanya saya share pada sesi kali ini agar teman-teman punya spare waktu yang cukup lah untuk mengerjakan project dari UAS di pemrograman web 2 ini. Nah, untuk UASnya sendiri, ini ada soalnya, tapi sebelum soal kita lihat petunjuknya dulu ya. Jadi untuk UASnya, saya minta untuk dikerjakan secara kelompok, tidak individu ya. Jadi saya tidak eh, mengharapkan ada yang mengerjakan individu, tapi secara berkelompok. Kalau kelompok itu kan artinya lebih dari satu ya. Jadi minimal dua, maksimalnya 4 orang. Nah, ini dilarang keras kopasnya, dilarang keras kopas atau plagiat tugas rekannya. Misalkan rekannya sudah ada yang buat, terus teman-teman kopas tinggal rename atau tinggal ganti beberapa elemen, nah itu jangan ya. Tapi kalau untuk yang misalkan download resource-nya atau download source code-nya dari internet, itu dipersilahkan kalau itu. Yang penting kan disesuaikan dengan ketentuan soalnya ya. Lalu, sekali lagi, jangan berkelompok ya. Terus misalkan kalau ada yang individu, itu nilainya akan saya berikan hanya 50%. Kenapa saya inginnya berkelompok atau terkesan maksa? Ya, saya paksakan. Saya paksa untuk berkelompok. Karena kalau misalkan
nanti real di industri, di tempat pekerjaan, atau nanti teman-teman mengerjakan proyek di luar gitu ya. Kayaknya kalau untuk proyek-proyek IT atau jenis pekerjaan IT, nggak ada yang kerja secara individu ya. Hampir semuanya kerja berkelompok atau pekerjaan kita berhubungan dengan pekerjaan yang lainnya, orang yang lainnya atau siapapun gitu ya, untuk bisa diintegrasikan untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah, jarang banget saya nemuin pekerjaan IT, pekerjaan di bidang IT yang individu, benar-benar individu ngerjainnya. Ada beberapa case-nya, nah itu tapi jarang sekali ya. Jadi saya minta teman-teman bekerjakan secara kelompok. Untuk UASnya nanti waktunya, durasinya, atau kapan pelaksanaan UASnya nanti kita lihat aja di pengumuman atau informasi lebih lanjut ya, karena saya juga belum tahu nih UASnya pastinya kapan. Yang pasti sih 2 minggu lagi ya, karena minggu depan masih sesi 15 atau pertemuan ke minggu keempat apa ke-15. Nah, minggu ke-16 itu kita sudah UAS dan durasinya adalah 2 minggu ya. Jadi nanti untuk waktu mengerjakan UASnya atau waktu untuk submit jawaban UASnya ya di batas akhir periode UAS. Tuh. Nah, nanti untuk identitas kelompoknya itu teman-teman tuliskan di file index atau di file home, di file utama ya dari file webnya. Nah, itu dituliskan dengan dijadikan komentar tuh dari nama masing-masing anggota kelompoknya. Nanti saya ceknya di situ. Untuk text editor atau toolsnya bebas yang mana aja yang mau dipakai ya. Terus untuk jawaban diupload oleh masing-masing anggota kelompok, bukan hanya perwakilannya aja ya. Nah, untuk upload hasil jawabannya itu hanya berupa link file, link source code-nya atau link file project-nya yang teman-teman upload di repositorinya, misal di GitHub atau di Drive atau dimanapun. Nah, nanti di LMS-nya itu tinggal dituliskan saja untuk link source code-nya atau link file project, link file UAS-nya, plus link dokumentasi teman-teman yang nanti dibuat, karena nanti teman-teman akan membuatkan vlog presentasi demo aplikasinya ya. Oke, dan dipastikan link tersebut itu di open aksesnya, jangan sampai saya pada saat saya cek aksesnya tidak diberikan atau tidak dibuka, jadi saya nggak bisa melihat jawaban teman-teman ya. Nah, untuk soal ujiannya, oke, soal ujiannya sebenarnya ini cuma 1 poin, terus yang soal kedua sama ketiga itu ya dokumentasi aja. Nah, teman-teman diminta untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website ya, yang proper, yang layak dengan temanya edukasi. Jadi membuat sebuah web temanya edukasi. Edukasi ini banyak ya, misalkan sharing materi pembelajaran, tutorial pemrograman, terus misalkan bukan hanya di bidang IT ya, tapi di bidang lain pun boleh. Misalkan tutorial bertani, tutorial misal memancing, terus tutorial main e-sport atau apapun, itu boleh. Apapun isinya, yang penting temanya adalah edukasi. Artinya memberikan tutorial, memberikan arahan, memberikan pendidikan. Sorry, sebentar. Oke, jadi tema-tema edukasinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dan web yang dibuat menggunakan sebuah web framework. Nah, untuk web frameworknya sendiri saya bebaskan. Teman-teman menggunakan framework apapun dipersilahkan. Tapi ada ketentuan dari aplikasi webnya. Yang pertama, dia memiliki database untuk mengelola datanya. Jadi nanti teman-teman pasti harus menyediakan panel admin dan panel penggunanya. Register dan login itu diperlukan untuk pengguna mendaftar jadi pengguna sistem ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pengguna yang belum terdaftar menjadi pengguna apps-nya atau usernya, nah itu teman-teman buatkan fitur untuk registernya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti harus ada pembagian hak akses dari pengguna apps-nya, siapa yang admin, siapa yang user. UI-nya dibuat responsif untuk semua perangkat, desktop, tablet, mobile, dan lain-lain. Pada saat develop, di developer mode atau kayak misalkan kalau di Google Chrome ya, itu teman-teman bisa simulasikan untuk layout di perangkat, misal di mobile atau di desktop seperti apa, pastikan optimal, pastikan sudah responsif,
untuk semua perangkat dengan resolusi atau ukuran yang berbeda. Nah, terus untuk materi edukasi yang ditampilkan di webnya atau di apps-nya harus bisa berupa artikel dan file multimedia. Jadi kalau ada yang insert atau upload image, audio maupun video bisa ditampilkan. Nah, setiap materi edukasinya disediakan kolom atau field untuk diskusi yang di mana fitur ini bisa diakses pengguna jika sudah menjadi pengguna apps-nya. Jadi kalau dia belum menjadi pengguna apps-nya, belum punya akses sebagai user dari apps-nya, tidak bisa ikut atau posting, komentar, atau diskusi untuk materi edukasinya. Nah, selain itu juga nanti pengguna apps-nya, ya, jadi guest yang sudah register atau user apps-nya itu bisa upload materi edukasi, tapi nggak langsung publish di webnya. Baru bisa publish kalau adminnya memberikan approval atau persetujuan atas materi edukasi tersebut. Jadi bisa sudah akan dimunculkan atau dipublish di web apps-nya kalau adminnya memberikan approval. Jadi yang nanti akan upload materi edukasinya bukan hanya admin aja, tapi pengguna juga bisa menambahkan materi untuk bisa di-share di web tersebut. Nah, itu ketentuan nomor satunya, soal nomor satunya. Soal nomor duanya, ya nanti webnya eh upload ya, upload ke hosting, upload ke hosting dan berikan domain gratisan aja. Kalau emang sudah pernah pakai yang berbayar, sudah punya yang sudah digunakan pada waktu UTS yang lalu, silakan aja pakai. Tapi saya referensinya atau merekomendasikannya pakai yang gratisan hostingnya ya. Kalau sudah diupload, pastikan semua fungsinya bisa aktif dan berjalan dengan normal. Lalu untuk nomor tiganya, itu adalah dokumentasi aplikasinya. Jadi source code aplikasinya itu nanti dikumpulkan. Dikumpulkannya bukan file yang dikumpulkan ya, tapi link dari repositori source code tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman taruhnya di GitHub ya tinggal di-share aja linknya. Langsung menuju file projectnya di GitHub ya. Kalau yang misalkan di-uploadnya di Drive atau di cloud manapun ya sama, tinggal masukkan aja linknya di kolom jawaban di LMS. Nanti pastikan di open access. Terus teman-teman harus membuatkan vlog ya, vlog presentasi atau demo aplikasinya. Durasi maksimalnya 15 menit diupload ke YouTube. Nah, ini wajib dibuatkan, tapi durasi maksimalnya, ingat durasi maksimal 15 menit. Nah, durasi minimalnya ya secukupnya ya. Kalau misalkan 2-3 menit cukup ya dipersilahkan aja. Tapi durasi maksimal adalah 15 menit. Nah, pada saat membuat vlog atau pada saat membuat presentasi demo aplikasinya, wajib on cam untuk seluruh anggota kelompoknya. Oke ya, wajib on cam untuk seluruh anggota kelompoknya. Yang bicara satu, yang apa-apa. Tapi untuk anggota yang lainnya adalah wajib on cam pada saat di video demo aplikasinya. Jangan sampai tidak ada anggota kelompoknya. Dan pada saat nanti upload ke YouTube, wajib hashtag Unsia dan PJJ Informatika ya. Jangan sampai ditinggalin. Oke, itu aja untuk soal UAS ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Assalamualaikum tanya, Pak. Nah, siapa duluan tuh? Silakan Mas yang habis itu boleh saya. oh oke, makasih Mas Jeki. Izin tanya ya Pak Riyad, Ya, Mas untuk Bayu. back-end-nya ini apakah harus menggunakan PHP kah atau boleh pakai bahasa lain ya? Hmm, ceritanya mau pakai apa? Java atau JavaScript? Node.js sih paling. Pakai Node.js. Iya. Bolehlah. Backendnya Oh boleh. boleh, boleh ya. Kalau front end-nya juga bebas ya? Boleh. Saya nggak Oh batasin oke. lah, karena teman-teman mungkin familiarnya tidak dengan PHP ya, atau memang sudah lagi ngikutin tren
menggunakan. Ya, Bisa yang lain ya. dipersilakan lah. Kalau ada yang misalkan mau sampai Pak, saya mau pakai Flutter ya boleh. Oke, oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak Riyad. Oke, izin Pak bertanya Pak. ya Mas Diki. Saya baru join Pak karena saya bekerja. Hmm. Tadi Pak mungkin belum tahu udah dibahas apa belum ya. Ini pembagian kelompoknya berarti kita tentukan sendiri atau dari Bapak yang kemudian Oke, untuk kelompoknya teman-teman silakan tentukan sendiri. Kayak misalkan waktu UTS yang lalu kan di list tuh ya, di list anggota kelompoknya dan segala macam. Ada yang membuatkan G-form atau ada yang membuatkan spreadsheet, biar nanti tahu siapa sudah berkelompok dengan siapa atau ada kelompok yang kurang. Nah, silakan aja buat model seperti itu, tapi saya serahkan ke teman-teman aja ya. Jadi silakan ditentukan sendiri kelompoknya. baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Satu lagi Pak, ya. sekalian Pak, yang terkait apa program aplikasinya buat hotspotnya ini. Hmm? Berarti kita harus coding dari awal ya Pak, atau bisa mungkin dari Sorry, framework lain. gimana Halo gimana? Pak, Ya. untuk source code-nya ini Hmm? kita ngoding dari awal atau bisa kita ambil dari template framework Oh, oke framework yang oke. lain. Nah, tadi yang saya jelaskan boleh download dari source code manapun yang sudah pernah ada, tapi dimodifikasi biar menunjukkan ini punya teman-teman atau minimal ya apalah ya, jangan sampai cuma full habis download dikumpulkan jangan ya. Yang Iya. terpenting lagi kan ini juga harus di apa ketentuan soalnya itu harus disediakan atau harus dipenuhi. Jadi yang nggak boleh itu kalau misalkan copy paste udah punya temennya kayak misalkan seperti itu kalau ada itu ya dilarang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman download dari media lain atau source code dari sumber lain dari source lain silahkan aja nggak apa-apa. Nggak harus dari awal. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi nggak harus dari awal ya. Kalau misalkan kayak di GitHub kan tuh banyak banget atau di contoh-contoh dari sumber di internet itu kan banyak sekali. Nah, silahkan gunakan bebas ya. Terus untuk database-nya juga nggak harus PHP atau yang di MySQL database-nya silahkan pakai database apapun. Nah, ya DBMS-nya silahkan pakai DBMS yang teman-teman preferensinya apa, silahkan aja. Ada lagi yang tanyakan? Beres? Aman? Mbak Jovita, ada yang mau tanyakan? Oh, Mbak Jovita terpental. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini ya. Sorry, mohon maaf saya nggak bisa terlalu lama karena ternyata terbentur lagi dengan kegiatan yang lainnya. Oke, nanti untuk soal UASnya akan saya share di WhatsApp group ya. Nanti soal UASnya saya share di WhatsApp group. Terus nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti saya akan share video recording ini di LMS. Jadi nanti kalau teman-teman yang lainnya yang tidak bisa ikut sinkron dan tidak bisa apa dapetin informasi untuk UASnya, bisa akses recordingnya di LMS yang nanti akan saya share. Pak, maaf izin Pak Ah tadi iya, saya gimana? lagi di jalan Pak. Oh ya udah aman lah, hati-hati. Iya mau perbesar jadi ketekan out. Oh, udah jelas soal Oh, UASnya. iya. Oke, udah sejelas Pak. Oke, nanti saya share soalnya di WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan semua. Waalaikumsalam.